Bapak saya tentang tambang rakyat ini, kita bicara sumber daya, tapi kita di SDM ini tidak ada. Misalnya, kalau kita mau bicara tambang rakyat dengan pola tradisional, itu kan kita menolak zaman juga. Kalau kita memang mau berkembang sebelum zaman, kita tidak akan pakai teknologi yang lain. Jadi mungkin apakah ini mungkin kita banyak menambah sekolah di dunia itu, pertambangan atau geologi, semacam ini, atau engineering. Ini mungkin saya bukan sudut pandang dari akademisi yang mewakili lembaga pendidikan. Kira-kira pembangunan pendidikan di Papua ini yang lebih mendesak saat ini seperti apa bentuknya? Apakah harus banyak isu-isu yang kita lahirkan atau apa? Kira-kira begitu. Terima kasih. Waktu juga jadi memang pendidikan menjadi senjata. Pendidikan memang menjadi senjata untuk kita sendiri yang mengolah anak kita. Ketika orang lain seperti tadi Frater juga dan sempat menanggapi, orang lain melihat Papua itu dari segi keuntungan ekonomisnya. Tapi kita melihat bukan dari itu. Karena ini kita bagian dari kita punya hidup sendiri, maka di mana pendidikan juga menjadi senjata. Kembali lagi ke pemerintah bagaimana menjaga pendidikan itu, juga kembali ke masing-masing pribadi orang Papua. Bagaimana kita melihat pendidikan, sekaligus bagaimana kita hidup dalam membangun suasana akademisi, bagaimana kita menciptakan ruang-ruang akademisi supaya kita saling belajar. Berkaitan dengan mereka disediakan pria-pria pertambangan atau tidak hanya pertambangan, juga hampir semua bidang kita butuh sumber daya manusia. Maka pendidikan memang harus menjadi yang paling utama. Kita memang mulai dari keluarga. Ini juga menjadi memang isu yang panas, isu-isu yang tidak bisa kita selesaikan hingga saat ini. Di mana kita orang Papua ini melihat pendidikan itu dari kita melihat sebelah mata, menganggap biasa, tidak berdampak, sehingga biasa-biasa dalam mencari pengetahuan informasi juga ilmu. Jadi itu kembali ke selain aktornya pemerintah berapa, tapi juga masing-masing kembali keluarga pribadi akademisi itu. Menurut saya itu juga masih ada rekan-rekan senior saya tadi. Saya rasa untuk pendidikan itu kembali ke Papua, dan hanya dengan pendidikan kita akan tidak ada negara yang berbeda dengan pendidikan. Baik, apakah ada para materi yang mau menanggapi terkait dengan beberapa pertanyaan tadi? Mungkin terkait dengan bicara dari saudara Jaya Kamu. Kita bicara ini, tapi kadang itu di beberapa wilayah terkait dengan RT/RW-nya macam-macam itu, kadang itu belum persetujuan. Mungkin terkait itu bisa diberikan sedikit pandangan-pandangan dari baik, terima kasih. Hari ini kita bicara tambang rakyat, tapi ada juga kelalaian yang kita masih belum bahas. Nah, ini berkaitan dengan wilayah usaha pertambangan. Yang kedua, wilayah usaha pertambangan khusus. Dan yang ketiga, ini wilayah cadangan negara. Nah, kita di Papua Tengah ini kita rasa luar biasa sumber daya alamnya. Nah, tetapi
Di Papua Tengah itu juga dipetakan dalam 4 wilayah yang hari ini semestinya dari pemerintah provinsi menjelaskan kepada kita soal di mana di wilayah usaha pertambangan, wilayah usaha pertambangan khusus, kemudian kita bicara WPR ini wilayah pertambangan rakyat, lalu ada wilayah cadangan negara seperti Western. Kita semua kemudian rasa semua sama, tidak? Nah, itu satu. Dan yang kedua, bahwa sampai sekarang ini kita bicara tambang rakyat, apakah sampai hari ini pemerintah provinsi sempat memberikan izin sebanyak berapa kepada masyarakat adat? Tadi Karena dibilang berbeda dengan badan hukum yang kita bicara perusahaan. Nah, jadi kepada masyarakat itulah yang diberi peluang untuk mengakses sumber daya alam yang dimiliki. Nah, persoalannya di sini tidak ada provinsi. Provinsi begini. Orang mau bekerja tapi modalnya tidak ada. Nah, orang mau kerja tapi skillnya tidak dimiliki. Nah, akhirnya menjadi penonton. Jadi kalau benar-benar pemerintah provinsi, nah ini adanya keberpihakan kepada orang asing melalui ekonomi khusus, nah maka perlu penguatan masyarakat adat yang memiliki tanah. Nah ini pertama. Kemudian yang kedua, izin usaha pertambangan yang kita bicarakan ini bukan diberikan kepada perseorangan kelompok cek ini Kak Agus. Oh, kalau tidak ambil mana? Siap. siapapun yang memiliki akses ke pemerintah, dia bisa mendapatkan IPR, izin usaha pertambangan rakyat. Nah, kalau itu sudah ada, maka selanjutnya, nah, pada dasar untuk melakukan operasi. Kemudian yang lain soal tadi ketua tidak kita bicara. Nah, ini soal keamanan negara supaya kita menjadi yang mundur korupsi. Kemudian usaha-usaha yang dikembangkan selain tambang yang menjadi pemicu munculnya konflik yang lain di area tambang. Jangan-jangan satu orang memiliki, kemudian ada orang lain ada, lalu, nah, mana lagi dan bagi bulan, nah, usaha-usaha yang lainnya, nah, akhirnya lama-lama menjadi satu kampung, nah, satu kecamatan, seperti itu. Area pulang memang penting. Nah, di sini bagaimana pemilik melanjutkan itu bukan menjadi penonton, tapi justru dijadikan sebagai penanggung pekerja. Kalau orang lain kan dari luar, masalah-masalah kita keluarkan hari ini. Nah, itu bisa diatasi oleh pemilik kami sendiri. Karena apa? Dia tahu kepada dia dipersilakan untuk dia melakukan usaha. Selain daripada itu, usaha-usaha yang lain dari pihak luar. Nah, ini apabila ada persetujuan dari masyarakat di sini, dan inilah yang tidak jarang mendapat perhatian dalam tentang tambangan jadi. Maka memang penting tadi dijelaskan oleh Pak John, tapi luar biasa bahwa terakhir beliau sampaikan apabila ada masukan yang produktif seperti begitu tolong disampaikan. Sehingga secara tertulis setelah kita diskusi, nah pasti catatan penting akan kita sampaikan kepada dalam hal ini Pak John, mungkin ada sisi-sisi ada
bagian tertentu yang kekurangan apa begitu kita bisa mendengarkan. Ini pertama, kemudian yang kedua terkait dengan api raya. Nah, api raya ini lalu ketika ada kunjungan dengan provinsi ke DIY, kami membicarakan soal itu dan ada 3 masalah yang memang di sana penting dibicarakan, yaitu yang pertama tata batas administratif pemerintahan antara Kabupaten Deya dengan Kabupaten Mimika satu. Besok. Dan yang kedua Tapi yang tapal batas tanah 2 juta kan? antara suku Le dengan Mimika W. Hari ini tambah besok Dan yang ketiga, nah Kemarin 2. keberadaan perusahaan yang harus Kemarin dipastikan 2 legalitas. hari ini punya 1 belum. ya. Tambah besok Jadi 2. ada perusahaan Karena diskusi ini kan harus kita rumuskan toh. demikian pula pemerintah, karena pemerintah punya kepentingan untuk perluasan kekuasaan. Dan yang kedua juga memiliki kepentingan untuk akses sumber daya alam. Kita pakai yang sama sih. Nah, 2 hal ini kita lakukan. Karena itu penting. Bagaimana supaya bisa 2 hal itu penting memastikan keberadaan perusahaan yang ada di Kalau ini tidak pakai, kita hanya masuk di wilayah ini tidak. Besok pakai yang wilayah dari sebelumnya ataupun secara administratif pemerintahannya atasnya dipakai. oke, siap. Karena apa? Ada 2 versi yang muncul bahwa dari pemerintah Mimika, nah itu langsung mereka tarik garis lurus di puncak gunung, bahwa di sebelah gunung adalah orangnya, di sebelah gunung adalah Mimika, dan di situ ada keliruannya satu. Sementara dari pemerintah Kabupaten Deya, nah bukan di puncak tetapi di sana. Jadi ada bagian berbeda yang membuat masyarakat juga bingung. Nah, karena itu kami sampaikan 3 persoalan ini harus diselesaikan. Dan terakhir rekomendasi yang keempat yang kami sampaikan, nah ini membangun perdamaian pasca konflik yang perlu dilakukan, yaitu rekonsiliasi dan rekonstruksi. 2 hal itu yang kami sampaikan dalam rangka membangun perdamaian. Karena orang takut bermusuhan, umat nanti muncul lagi masalah dari belakang karena orang belum berdamai. Nah, semua persoalan selesai, berakhir berdamai. Jadi soal api raya seperti itu yang kami sampaikan. Jadi kami dari Dewan sedang mengikuti bagaimana upaya selanjutnya dari pemerintah provinsi dan DPR provinsi. Makanya itu yang saya katakan. Nah, karena ini sudah waktu